Film ini diawali dengan adegan di mana sekelompok remaja bepergian menggunakan kereta api. Di antara mereka terdapat gadis bernama Insia. Ia memetik gitar dan bernyanyi. Aksinya mengundang perhatian para penumpang lain, termasuk seorang remaja lelaki bernama Cintan. Cintan kemudian memberikan brosur kontes menyanyi kepada Insia karena ia tahu jika Insia memiliki suara yang merdu. Setibanya di stasiun, Insia dijemput oleh sang ibu yang bernama Nazma. Insia sedikit kesal karena mata sang ibu terlihat lebam dan itu pasti akibat ulah sang ayah. Menurut Insia, ibunya adalah wanita yang bodoh dan lemah karena ibu Insia tak bisa melawan sang ayah yang selalu menganiaya dirinya. Insia tinggal di sebuah wilayah yang bernama Baroda. Ia tinggal bersama nenek, sang adik yang bernama Gudu, dan kedua orang tuanya. Ayah Insia bernama Malik. Ia sangat kasar dan temperamen. Insia dan ibunya suka akan musik, namun sang ayah melarang keras Insia untuk bermain musik. Insia ingin mengikuti lomba menyanyi di sekolah, tetapi sang ibu melarangnya karena jika ayah Insia mengetahui hal itu, maka sang ayah akan murka. Insia sangat akrab dengan ibunya. Mereka berdua saling menyayangi. Melihat mata sang ibu lebam tertonjok sang ayah, Insia kemudian mengobati wajah ibunya. Ketika sang ayah pulang, pria itu marah-marah hanya karena hal kecil dan sederhana. Ia bahkan membentak istrinya di depan sang anak. Awalnya Insia berniat untuk meminta izin agar bisa ikut kontes menyanyi. Tapi setelah melihat sikap sang ayah, ia pun membatalkan niat itu. Insia bahkan meminta ibunya untuk bercerai dengan sang ayah. Namun wanita itu menolak karena tidak ada yang akan menafkahi mereka jika ia bercerai. Diketahui jika ayah Insia yang bernama Malik adalah seorang insinyur. Sekalipun demikian, ia belum menemukan pekerjaan yang bisa membuatnya nyaman dan mapan. Malik kemudian dijodohkan dengan Natsma, wanita yang tidak berpendidikan dan bukan pilihan hatinya. Natsma adalah wanita ceroboh dan pelupa. Walaupun demikian, ia sangat menyayangi keluarganya. Sepulang sekolah, sang ibu memberikan kejutan kepada Insia dengan membelikannya sebuah laptop. Uang itu didapat sang ibu dari hasil penggadaian kalung emas hadiah dari kedua orang tuanya. Insia terlihat begitu bahagia. Ia kemudian bernyanyi dengan bermain gitar dan merekam adegan itu. Kemudian menguploadnya di YouTube. Karena takut ketahuan sang ayah, Insia menggunakan cadar saat bernyanyi, seperti yang ibunya sarankan kepadanya. Setelah bernyanyi, Insia mengupload videonya dengan nama channel YouTube Secret Superstar. Video perdana Insia berhasil meraup 11.000 view. Insia sangat senang karena itu semua di luar ekspektasinya. Ia bahkan menuai banyak pujian di kolom komentar YouTube. Orang-orang menyukai suara gadis itu. Saat ayahnya pulang, ia melihat laptop Insia. Namun, sang ibu segera menimpali dengan mengatakan bahwa laptop itu adalah laptop bekas pemberian bibi Insia. Saat ayahnya keluar rumah, Insia mengupload video keduanya, sebuah lagu ciptaannya sendiri dan lagu itu berkisah tentang ibunya. Dan kali ini, videonya booming dan mendapatkan 30 juta view, sekaligus menjadi trending topik. Secret Superstar menjadi viral. Bahkan ia sempat masuk koran karena suaranya yang merdu di balik cadar yang ia gunakan. Guru les Insia yang bernama Shital tidak menyukai gadis itu karena Insia sering terlambat hadir dan tidak serius saat di kelas. Insia passionnya adalah musik dan ia tidak menyukai sains. Mengetahui jika dirinya masuk koran, Insia buru-buru pulang ke rumah sebelum les berakhir. Ia mengambil koran milik ayahnya, kemudian membawanya ke loteng atas untuk dibaca. Ketika Insia asik membaca, Cintan muncul di belakangnya. Cintan mengetahui jika penyanyi bercadar itu adalah Insia, karena Cintan mengenali suara Insia. Sekalipun demikian, Cintan berjanji akan merahasiakan identitas penyanyi bercadar itu. Cintan kemudian terang-terangan mengatakan bahwa ia menyukai Insia. Namun, Insia hanya tertawa dan segera meminta Cintan pulang. Tak hanya muncul di koran, video Insia juga berhasil menjadi trending YouTube dan viral di TV lokal. Artis sekelas Sakti Kumar
bahkan mengirimkan email kepada Insia agar ia mau menghubungi Kumar, supaya diorbitkan menjadi penyanyi soundtrack dalam film Kumar. Namun Insia tentu saja tidak merespon karena ia mengetahui bahwa Sakti Kumar bukanlah artis yang berwatak baik. Pria itu selalu diberitakan negatif oleh media dan bahkan ia bercerai dengan istrinya. Insia meminta tanda tangan sang ayah untuk nilai lesnya yang anjlok. Ia hanya mendapatkan skor 30 dari 100. Sang ayah marah dan ia memutuskan tali gitar kesayangan Insia. ऐसे बोलते हैं बस सॉरी बोलो सुनिए सॉरी Natsma diajak suaminya pergi ke kondangan. Sang suami memintanya menggunakan kalung emas, namun kalung emas itu sudah digadaikan untuk biaya membeli laptop Insia. Ketika sang ayah mengetahui perihal tersebut, ia memukul ibu Insia di depan anak-anaknya. Ketika ibunya dipukuli sang ayah, Gudu terlihat ketakutan dan ia memeluk kakaknya Insia. Tak tahan mendengar ibunya terus dipukuli, Insia segera keluar dan meminta ayahnya agar berhenti melakukan itu. Insia kemudian memutuskan untuk membuang laptop kesayangannya itu dari atas rumahnya dan benda itu hancur berderai. Ia melakukan itu agar ayahnya puas dan tidak memukuli ibunya lagi. Insia terlihat murung di sekolah. Cintan mencoba menghibur, namun ia malah dimarahi oleh Insia. Sekalipun demikian, Cintan tak mudah menyerah. Di hari lainnya ia kembali mendatangi Insia. Dari percakapan keduanya, diketahui jika Cintan adalah secret admirer Insia. Cintan juga mengatakan bahwa kedua orang tuanya sudah bercerai dan sekarang ia tinggal bersama sang ibu. Karena laptopnya rusak parah, Insia meminta bantuan Cintan untuk mengecek emailnya dan saat ditanyai mengenai password, ternyata password email Insia adalah nama Cintan. Itu artinya Insia juga diam-diam ternyata memendam rasa terhadap Cintan. Ayah Insia mendapatkan pekerjaan di Riyadh, Arab Saudi. Mereka harus pindah ke sana. Insia tidak mau ikut serta ke Arab Saudi. Ia kemudian memilih menghubungi Sakti Kumar, artis terkenal yang dulunya pernah menawarinya menjadi penyanyi. Mereka berjanji ketemu di Mumbai. Biaya tiket dan perjalanan Insia semua ditanggung oleh Sakti Kumar. Keesokan harinya, Cintan membantu Insia untuk bolos sekolah agar bisa pergi ke Mumbai. Dan saat momen perpisahan, Insia mengatakan bahwa ia mencintai Cintan. Saat pertama kali naik pesawat, Insia memilih posisi kursi di samping jendela. Setibanya di Mumbai, ia dijemput anak buah Sakti di bandara. Kemudian dibawa ke studio rekaman. Insia agak sedikit risih dengan sikap Sakti. Ia adalah pria playboy yang benar-benar genit dan terlalu percaya diri. Sekalipun demikian, Sakti Kumar sangat respek dan sopan kepada Insia. Saat diminta menyanyikan lagu ciptaan Sakti, Insia tidak bisa menyanyikan lagu itu dengan baik. Itu karena lagunya tidak sesuai dengan karakter Insia. Insia menggunakan hijab, namun ia diminta menyanyikan lagu disco dengan cara bernyanyi yang sedikit seksi. Insia meminta izin ke toilet sebentar dan di sana ia ingat kata-kata sang ibu yang mengatakan bahwa lagu yang diciptakan Sakti sebenarnya lagu yang bagus jika dibawakan dengan ritme yang santai dan dinyanyikan dari hati. Ketika Insia membawakan lagu itu dengan ritme yang slow dan ia akhirnya bisa menaklukkan lagu itu dengan hasil yang luar biasa. तेरी ही बानी गाऊंगी मैं तेरी नगरी आ जाऊंगी मैं. Insia tidak meminta bayaran apapun dari rekaman itu. Ia hanya meminta bantuan Sakti agar menghubungi pengacara yang bernama Shina. Ia adalah pengacara handal yang selalu memenangi kasus perceraian. Sakti keberatan karena Shina adalah pengacara istrinya dan mereka saling berseteru. Sekalipun berat hati, Sakti akhirnya bersedia membantu Insia untuk bisa bertemu dengan Shina. Insia pulang ke Baroda dan keluarganya tidak mengetahui bahwa dirinya diam-diam berangkat ke Mumbai.
Seminggu kemudian, Insia kembali ke Mumbai untuk menemui Sheena dan pengacara kondang itu bersedia membantu Insia. Saat berpisah dengan Shakti di bandara, Insia memeluk pria itu sebagai ucapan terima kasih karena telah membantunya. Saat tiba di rumah, Insia menceritakan semuanya kepada sang ibu. Ia meminta ibunya menandatangani berkas gugatan cerai yang dibuat oleh pengacaranya. Mengetahui hal itu, sang ibu marah besar karena anaknya ke Mumbai dan mengurus perceraiannya tanpa sepengetahuan dirinya. Ibunya menegaskan bahwa ia tak akan bercerai dan bahkan mereka akan mengikuti sang ayah pindah ke Arab Saudi. Yang artinya mimpi Insia untuk menjadi penyanyi terkenal tak akan terwujud karena di Arab Saudi nanti sang ayah sudah menjodohkan ia dengan seorang pria. Insia tidak menerima keputusan ibunya. Ia marah dan lari ke loteng atas rumah. Di sana ia menemukan pecahan laptopnya yang coba diperbaiki sang adik dengan menempelkan isolasi pada pecahan laptop tersebut. Insia sadar bahwa sang adik peduli dan sayang kepadanya. Untuk itulah ia merasa menyesal karena dulu pernah memarahi adiknya. Insia kemudian memeluk Gudu dan meminta maaf. Tak lama berselang, nenek Insia mengatakan bahwa dulunya ketika Malik mengetahui bahwa anak yang dikandung Natsma adalah anak perempuan, Malik meminta Natsma agar menggugurkan kandungannya itu. Namun Natsma bersikeras untuk mempertahankan kandungannya. Ia bahkan lari dari rumah dan setelah melahirkan Insia, ia kembali kepada Malik. Mendengar pengorbanan sang ibu, Insia menyesal karena telah mengabaikan ibunya hanya demi mengejar mimpinya. Ia kemudian bertekad menghapus semua mimpinya untuk menjadi seorang superstar. Insia bahkan menghapus channel YouTube miliknya dan bersedia mengikuti kedua orang tuanya untuk pindah ke Arab Saudi. Ketika Insia menghapus channel YouTube-nya, media mendadak heboh karena Secret Superstar menghapus semua akun YouTube dan media sosialnya tanpa alasan yang jelas. Hari terakhir di sekolah, anak-anak terlihat merayakan kelulusan dengan mencoret-coret seragam sekolahnya. Insia juga lulus, namun ia enggan melakukan hal itu. Sejurus kemudian, sang ibu datang untuk menjemputnya pulang. Melihat Cintan ingin bertemu dengan anaknya, sang ibu mengizinkan mereka untuk jalan-jalan berduaan sebagai bentuk perpisahan. Shakti menelpon Insia. Ia mengatakan bahwa lagu Insia menjadi lagu hits dan bahkan Secret Superstar masuk nominasi penyanyi terbaik tahun ini. Pengumuman pemenang akan dilakukan bersamaan dengan hari di mana Insia sekeluarga berangkat ke Arab Saudi. Namun Insia menegaskan bahwa ia tidak akan datang di acara tersebut. Hari itu Insia sekeluarga pada akhirnya berangkat ke Riyadh. Saat menimbang beban barang bawaan, mereka kelebihan muatan bagasi. Sang ayah memilih membuang gitar kesayangan Insia untuk mengurangi item barang bawaan dan itu membuat Insia dan ibunya kecewa. Apalagi sang ayah sempat mengatakan bahwa gitar dan otak Insia beserta ibunya adalah sampah. Mendengarkan hal itu, sang ibu sudah kehilangan kesabaran. Ia memberanikan diri untuk melawan sang ayah. Ibu Insia mengatakan bahwa gitar Insia bukanlah sampah, tetapi mimpinya. Setelah itu, Ibu Insia batal untuk ikut suaminya ke Arab Saudi. Ketika Malik ingin menampar Natsma, Natsma mengatakan bahwa di bandara terdapat kamera CCTV. Dan jika Malik berani melakukan itu, maka ia akan meminta Insia untuk mengunggah video itu ke channel YouTube miliknya. Sang ibu kemudian menandatangani dokumen gugatan perceraian yang pernah dibuat oleh pengacara Sheena. नज़मा, अरे कहाँ जा रही हो? अरे मेरी बात सुनो, पासपोर्ट और सामान वगैरह सब वहाँ पर। नज़मा, मेरी बात सुनो। Insia dan ibunya kemudian dijemput oleh Shakti untuk menghadiri acara penerimaan penghargaan musik. Dan ketika diumumkan, pemenang penyanyi wanita terbaik ternyata jatuh kepada Monali Thakur, bukan kepada Secret Superstar. Saat Monali menyampaikan kata sambutannya, ia justru mengatakan bahwa yang layak menang adalah Secret Superstar, bukan dirinya.
Untuk itu, Monali memberikan penghargaan itu kepada Secret Superstar. Saat diminta maju ke depan untuk menyampaikan kata sambutan, Insia mengatakan bahwa Secret Superstar yang sesungguhnya adalah sang ibu. Karena ibunya yang memberikan kesempatan untuknya agar berani bermimpi dan memperjuangkan semua mimpi itu. Insia menegaskan bahwa ibunya tidak bodoh seperti yang ia sebutkan di awal, melainkan seorang wanita yang cerdas, pemberani, dan ia adalah ibu terbaik di dunia. तुम स्टूपिड नहीं हो, तुम जीनियस हो, तुम तो वर्ल्ड की बेस्ट डमी हो. Dan film pun berakhir. Oke guys, it's review time. Menurut aku pribadi, keunggulan utama di film ini ada pada alur cerita dan pesan moral kuat yang ingin disampaikan. Alur cerita film ini disetting dengan porsi yang sangat tepat, tidak berlebihan dan tidak terlalu didramatisir. Semuanya disajikan seolah-olah kita melihat potret nyata sebuah keluarga. Sekalipun sang ayah terlihat selalu kejam dan temperamen. Namun, penulis film juga menyajikan alasan kenapa ia melakukan itu. Pesan moral terkuat tentu ada pada sang ibu yang rela berkorban demi mewujudkan mimpi anaknya, sekalipun ia lemah dan dalam tanda kutip disebut bodoh. Tetapi pada satu momen penting, ia berani membuat keputusan yang tepat yang bisa mengubah segalanya menjadi sempurna. Di ending film, di saat Insia menyampaikan pidatonya tentang siapa sesungguhnya Secret Superstar, bagian itu menjadi puncak dari betapa kerennya screenplay di film ini. Selain itu, akting para pemain di film ini juga sangat kuat. Mulai dari pemeran utama Zaira Wasim, yang dulunya pernah mendapat Best Supporting Actress di film Dangal, dilanjutkan dengan akting sang aktor yang serba bisa, Amir Khan, dan bahkan sampai ke pemeran pembantu yang memerankan karakter si kecil Gudu juga sangat ciamik. Di pasaran, film ini laku keras dengan meraup keuntungan kotor senilai 903 crore atau setara 154 juta US dollar dan menjadi film India keempat dengan pendapatan tertinggi hingga saat ini. Selain itu, film ini bisa menjadi tontonan film keluarga yang penuh keharuan dan tentunya sangat menginspirasi. Bravo buat film Secret Superstar.